Audio Jungle. Audio Jungle. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Dwi Ratnasari dengan NPM 22220179, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang adaptasi sel. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel. A. Mitokondria, B. Lisosom, C. Aparatus Golgi, D. Ribosom, E. Retikulum endoplasma kasar, F. Nukleus, G. Nukleus, H. Retikulum endoplasma halus, I. Membran plasma, J. Centriole, K. Mikrotubulus, I. Peroxisome, M. Sitoskeleton, dan yang terakhir N. Endosom. Untuk soal yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perubahan pada adaptasi sel. Gambar yang pertama itu adaptasi sel yang terjadi adalah atrofi. Untuk contoh kasusnya, kasus penyakitnya adalah atrofi otot pada seseorang yang lumpuh. Mengapa bisa mengalami atrofi? Atrofi adalah kondisi penyusutan bagian tubuh yang terjadi karena penyusutan ukuran sel atau berkurangnya jumlah sel. Atrofi terjadi disebabkan otot-otot tidak pernah digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Umumnya, yang mengalami kondisi ini adalah orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu sehingga pergerakan tubuhnya terbatas. Untuk yang gambar kedua, adaptasi sel yang terjadi adalah hipertrofi. Contoh kasusnya, kasus penyakitnya, peningkatan otot binaragawan yang sengaja dibesarkan dengan diberi beban, peningkatan massa ekstremitas pada pekerja keras. Mengapa bisa mengalami hipertrofi? Hipertrofi terjadi karena pembesaran jaringan atau organ akibat peningkatan ukuran sel. Pada saat mengangkat beban dan melatih otot, impuls akan rangsangan syaraf akan meningkat dan memicu kontraksi otot. Kontraksi otot tersebut akan merangsang peningkatan kekuatan walau mungkin ukuran otot tidak terlihat membesar. Untuk gambar yang ketiga, adaptasi sel yang terjadi adalah hiperplasia. Contoh kasus penyakitnya adalah kanker kelenjar payudara dan prostat. Kenapa bisa mengalami hiperplasia? Jenis hiperplasia ini terjadi karena adanya genetika yang tidak normal, sehingga bentuk selnya abnormal dan cenderung berubah jadi sel ganas dan bisa menyebabkan kondisi prakanker. Hiperplasia juga dapat terjadi dan ditemui pada sel yang dirangsang dengan peningkatan beban kerja, pensinyalan oleh hormon, atau sinyal yang dihasilkan secara lokal sebagai respon terhadap penurunan kepadatan jaringan. Untuk gambar yang terakhir, adaptasi sel yang terjadi adalah displasia. Contoh kasus yang mengalami adaptasi tersebut adalah kanker serviks. Mengapa bisa mengalami proses adaptasi displasia? Karena kelainan genetik yang tidak diturunkan dan mutasi gen tertentu. Itu tadi sedikit penjelasan tentang adaptasi sel. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.